Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di PJJ. Kali ini, materi yang akan kita bahas mengenai lingkaran, yaitu untuk subbahasan garis singgung persekutuan lingkaran. Masih bersama Ibu Bu Yuyun Wahyu Novidewi. Oke, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang garis singgung lingkaran, kemudian garis singgung persekutuan luar lingkaran, garis singgung persekutuan dalam lingkaran, dan ada juga pembahasan soal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baiklah, kita akan masuk pembahasan pertama kita, yaitu tentang garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung lingkaran itu apa sih? Contohnya adalah ini ya, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada rantai sepeda yang menghubungkan lingkaran kecil dan lingkaran besar. Nah, secara definisi sendiri, garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Titik tersebut dinamakan titik singgung lingkaran. Nah, garis singgung lingkaran juga akan selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkarannya. Contoh di sini kita punya sebuah lingkaran. Garis hitam adalah garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung lingkaran tadi harus tegak lurus ya dengan jari-jari. Jadi, di sini kita akan berikan tanda tegak lurus atau tanda siku-siku yang artinya tegak lurus. Nah, titik merah ini adalah titik singgung lingkaran. Jadi hanya menyinggung di satu titik. Garis warna abu bukan garis singgung lingkaran. Kenapa? Karena memotong lingkarannya di dua titik. Begitu juga garis abu yang bawah. Ini bukan garis singgung lingkaran. Kenapa? Karena memotong lingkaran di dua titik. Oke, bisa ya pahami garis singgung lingkaran? Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kita yang kedua, yaitu garis singgung persekutuan luar lingkaran. Nah, aplikasinya sama seperti yang tadi, garis singgung lingkaran. Nah, ini untuk garis singgung persekutuan luar. Jadi menyinggung kedua lingkaran tapi di luar area lingkaran tersebut. Nah, baik, secara definisi, secara matematis gimana nih? Garis singgung persekutuan luar lingkaran adalah ruas garis terpendek yang menyinggung kedua lingkaran tersebut dan tidak melalui daerah di antara kedua lingkaran. Garis singgung persekutuan luar lingkaran juga akan selalu tegak lurus dengan jari-jari kedua lingkarannya. Misal di sini kita punya dua buah lingkaran besar dan lingkaran kecil. Nah, kemudian di sini ada garis putih. Garis putih ini adalah garis yang menghubungkan titik pusat kedua lingkaran. Selanjutnya garis warna ungu ini adalah garis singgung persekutuan luar. Dia kita hubungkan dengan jari-jari lingkaran besar dan lingkaran kecil. Nah, syarat utama tadi harus tegak lurus ya antara jari-jari dengan garis singgung. Garis singgung lingkaran juga kita bisa buatkan di bawahnya. Nah, di sini syaratnya juga sama. Dia harus siku-siku atau tegak lurus dengan jari-jari. Oke, nah ini ya yang berwarna ungu tadi adalah garis singgung persekutuan luar lingkaran. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan panjang garis singgung persekutuan luar yang berwarna merah ini ya. Nah, kita bisa menentukan panjangnya yaitu dengan rumus. Oke. Nah, di sini kita beri nama dulu lingkaran besarnya, misalkan titik pusatnya P, lingkaran kecil pusatnya adalah Q. Kemudian jari-jari lingkaran besarnya adalah R besar dan jari-jari lingkaran kecilnya adalah R kecil. Sedangkan panjang garis singgung persekutuan luar lingkarannya kita beri nama S. Maka panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran atau S dihitung dengan S kuadrat sama dengan PQ
kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil dikuadratkan. Nah, kita bisa menggunakan aturan ini untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran. Oke, kita lanjutkan dulu untuk selanjutnya, yaitu garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Ya, selanjutnya aplikasi garis singgung persekutuan dalam lingkaran dapat kita lihat pada peristiwa gerhana. Nah, di mana kedudukan matahari dan bumi itu terhubung ya, dihubungkan dengan garis yang berada di area dalam. Nah, ini merupakan aplikasi garis singgung persekutuan dalam. Nah, secara definisi, garis singgung persekutuan dalam itu adalah ruas garis terpendek yang menyinggung kedua lingkaran dan melalui area di daerah dalam lingkaran. Dan garis singgung persekutuan dalam pun akan selalu tegak lurus dengan jari-jari kedua lingkaran. Misal, di sini kita punya dua buah lingkaran dengan ukuran yang berbeda. Nah, kita hubungkan titik pusat kedua lingkaran dengan garis yang berwarna putih. Kemudian kita buat garis singgung yang melalui area dalam ya, yang berwarna ungu ini adalah garis singgungnya. Kemudian kita tarik dari titik pusat. Nah, ini adalah jari-jari ya. Jari-jari harus selalu tegak lurus. Ini tanda tegak lurus. Sama pada garis singgung yang di bawah pun, nah ini harus tegak lurus juga dengan jari-jari. Itu untuk jari-jari lingkaran yang besar. Kemudian kita buatkan juga untuk jari-jari lingkaran yang kecil. Nah, di sini juga dia harus tegak lurus, di bawah pun sama. Ya, garis berwarna ungu ini adalah garis yang disebut dengan garis singgung persekutuan dalam. Ada atas dan bawah. Jadi akan selalu ada dua ya garis singgung persekutuan itu. Nah, misalkan di sini kita pusatnya adalah P dan Q untuk lingkaran besar dan lingkaran kecil. Kemudian kita beri nama jari-jari lingkaran besarnya adalah R besar dan jari-jari lingkaran kecilnya adalah R kecil. Dan nah, yang berwarna merah ini adalah panjang garis singgung persekutuan dalam. Misalkan kita beri nama S, maka panjang garis singgung persekutuan dalam bisa kita hitung dengan aturan S kuadrat sama dengan ya PQ dikuadratkan, kemudian dikurangi R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Ya, bedanya di sana ya. Untuk persekutuan luar, R besar dikurang R kecil. Untuk persekutuan dalam, R besar ditambah R kecil. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal. Soal nomor 1. Diketahui dua buah lingkaran berjari-jari masing-masing 15 cm dan 10 cm. Ya, panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 24 cm. Jarak titik pusat kedua lingkarannya berapa? Nah, misalkan ini kita punya dua buah lingkaran yang besar dan kecil dengan jari-jari lingkaran besarnya 15 dan lingkaran kecilnya jari-jarinya adalah 10. Kemudian, nah ini adalah 24 ya. Panjang garis singgung persekutuan luarnya. Nah, kita akan mencari berapa jarak titik pusat kedua lingkaran atau garis yang berwarna pink. Kita akan menghitung garis ini ya, panjangnya berapa. Nah, bagaimana caranya? Kita harus memunculkan segitiga siku-siku pada gambar ini. Caranya dengan menggeser garis pink ke atas. Nah, sehingga diperoleh nih area segitiga siku-siku yang kecil. Nah, digesernya sejauh 10 cm. Geser ke atas sejauh 10 cm atau jari-jari lingkaran kecil. Oke. Nah, di sini kita akan peroleh siku-sikunya ada di atas ya, karena jari-jari dengan garis singgung harus tegak lurus. Artinya kita peroleh area segitiga siku-siku berwarna pink. Kita coba perbesar. Nah, kita peroleh segitiga ini ya, siku-siku ada di atas.
Di sini artinya panjangnya 24. Kemudian jari-jarinya bisa kita tentukan, yaitu dengan cara mengurangkan jari-jari lingkaran yang besar dikurangi dengan jari-jari lingkaran yang kecil. Nah, berapa? Berarti artinya kita mengurangkan 15 dengan 10. Jadi kita bisa hitung di sini panjang area yang kecil ini ya. Nah, itu sama dengan pada segitiga ini panjangnya sama. Yaitu berapa? 5 cm, yaitu 15 dikurangi 10. Ya, artinya di sini kita tinggal mencari, nah ini adalah X atau jarak titik pusat ke kedua lingkaran dihitung dengan X. Nah, bagaimana cara menghitung X? Kalian wajib ingat kembali materi tentang teorema Pitagoras ya. Berdasarkan teorema Pitagoras, kita bisa hitung X kuadrat itu adalah jumlah dua sisi kaki segitiga itu, yaitu 5 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Artinya X kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat adalah 25 ditambah 24 kuadrat adalah, ya, berapa? Coba diingat-ingat kembali. 24 kuadrat adalah 576. Artinya X kuadratnya kita jumlahkan. Hasilnya jadi 601. Ya, kalau X kuadratnya adalah 601, maka X-nya tinggal diakarkan, yaitu akar 601. Nah, jadi karena X tadi adalah jarak titik pusat kedua lingkaran, maka kita peroleh yaitu akar 601 cm. Ya, oke, kita lanjutkan pada contoh yang kedua, masih garis singgung persekutuan luar lingkaran. Misalkan panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran adalah 15 cm. Dan jari-jari lingkaran kecilnya adalah 5 cm. Serta jarak titik pusat kedua lingkaran adalah 17 cm. Jari-jari lingkaran lainnya berapa? Nah, sekarang misalkan kita gambarkan dua buah lingkaran, lingkaran besar dan lingkaran kecil. Di sini ada garis pink yang merupakan garis penghubung antara kedua titik pusat. Nah, ini adalah jari-jari lingkaran besar. Dan kita buat juga jari-jari lingkaran kecil. Dan kita hubungkan. Nah, jari-jari lingkaran kecil diketahui 5 cm. Dan yang berwarna ungu ini adalah garis singgungnya yang diketahui adalah 15 cm. Kemudian garis yang pink ini adalah 17 cm. Ini adalah titik pusat ya, jarak titik pusat tadi ya. Sama seperti soal sebelumnya, untuk mendapatkan segitiga siku-siku kita geser dari garis yang berwarna pink tadi ya, sehingga kita berbesar segitiga siku-sikunya. Di sini kita munculkan siku-sikunya. Nah, diketahui di soal tadi di sini adalah 15 cm, yang bawah tadi adalah 17 cm, dan kita akan mencari sisi ini. Misalkan jari-jari lingkaran besar adalah X, maka sisi segitiga kita hitung dengan X dikurangi 5. Nah, menggunakan teorema Pitagoras kita peroleh 17 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah X dikurangi 5 dikuadratkan. Nah, berapa sih 17 kuadrat? Kita coba hitung dulu. Ya, 17 kuadrat adalah, setelah kita hitung hasilnya adalah 289 dan 15 kuadrat adalah 225. Ya, di sini kita peroleh, ini tetap ya. Oke. Nah, di sini kita peroleh 289 tetap di sebelah kiri. 225 pindah ruas. Jadi berubah jadi negatif 225. Ini hasilnya adalah X dikurang 5 dikuadratkan.
Kita hitung dulu ruas sebelah kiri, jadi hasilnya adalah 64. Dan ruas kanannya tetap X dikurang 5 dikuadratkan. 64 itu adalah 8 kuadrat. Nah, di sini artinya X kurang 5 dikuadratkan hasilnya. Karena sama-sama kuadrat, maka kita peroleh X dikurang 5 itu adalah 8. Kita buang ya kuadratnya ya. Maka kita peroleh X-nya berapa? Berarti negatif 5 pindah ruas, jadi hasilnya 8 ditambah 5. Dengan kata lain, kita peroleh X-nya adalah 13. Ya, hasil penjumlahan 8 ditambah 5. Nah, jadi karena X itu tadi kita misalkan untuk jari-jari lingkaran besar, maka kita peroleh jari-jari lingkaran lainnya adalah 13 cm. Ya, oke. Ini untuk soal yang ketiga. Materi garis singgung persekutuan dalam. Dua buah lingkaran berjari-jari masing-masing 6 cm dan 12 cm. Jika jarak kedua pusat lingkarannya adalah 30 cm, maka panjang garis singgung persekutuan dalam adalah, oke, kita gambarkan dulu dua buah lingkaran yang berbeda. Jari-jari lingkaran besar diketahui di soal adalah 12 cm dan jari-jari lingkaran kecilnya 6. Kemudian jarak kedua pusat lingkaran diketahui adalah 30 cm. Nah, yang akan kita hitung adalah garis singgung persekutuan dalam yang berwarna ungu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan memunculkan segitiga siku-siku di sini. Bagaimana caranya? Pertama, kita akan geser jari-jari pada lingkaran kecil. Nah, ini ya, kita geser, kemudian garis singgungnya juga kita geser ke atas, sehingga kita peroleh segitiga berwarna oranye ini ya. Nah, ini adalah segitiga siku-siku sama siku-sikunya di atas. Kita akan coba tarik keluar segitiga siku-sikunya. Nah, kita tuliskan angka-angka yang diketahui tadi. Yang di bawah tadi diketahui 30. Kemudian, nah, jari-jari sisi yang ini, nah, itu adalah hasil penjumlahan kedua jari-jari tadi ya. Di sini 12, di sini 6. Artinya kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 18. Dari mana tadi? 18 itu adalah hasil penjumlahan 12 ditambah 6 atau jari-jari lingkaran besar dan jari-jari lingkaran kecil. Ini adalah sisi yang akan kita cari, yaitu panjang garis singgungnya. Ya, kita tadi misalkan dengan X. Nah, kita akan cari nilai X ini berapa. Ya, kita masih menggunakan teorema Pitagoras ya. Berdasarkan teorema Pitagoras, kita hitung 30 kuadrat sama dengan 18 kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, berapa sih? Yaitu 900 sama dengan 18 kuadrat 324 ditambah X kuadrat. Nah, jadi kita bisa hitung X kuadrat dengan cara memindahkan 324 ke ruas kiri. Artinya jadi 900 dikurangi 324. Ya, berapa hasilnya? Ya, 576 sama dengan X kuadrat. Jadi X kuadrat itu berapa? Ya, tinggal diakarkan ya. 576 itu adalah X. Berapa akar dari 576? Ya, 24. Jadi kita peroleh X-nya atau panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran itu adalah 24. Nah, kita bisa menggunakan cara lain, yaitu menggunakan konsep triple Pitagoras. Artinya kita cari angka-angka ini merupakan perkalian berapa dan berapa. Nah, yang ini adalah 5 kali 6. 18 itu adalah 3 dikali 6. Di sini kita peroleh angka 3, kemudian 5, dan berarti satu lagi adalah 4. Semuanya dikali 6, artinya 4 pun dikali 6. Jadi kita peroleh X-nya adalah 24. Ya, sama ya hasilnya. Nah, jadi kita bisa simpulkan
Ya, hasilnya adalah 24. Ya, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah dibahas tadi. Silahkan lanjutkan dengan mengerjakan soal yang ada di akhir bagian modul. Ada 4 soal. Kerjakan dan kemudian kumpulkan di GC kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.